Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan nih soal-soal interpretasi kasus kedua yang terakhir ya. Nah, jadi kasus kedua ini mengenai stroke ya, stroke iskemik tepatnya. Nah, jadi stroke ini adalah suatu gangguan cerebrovaskular yang efeknya tuh jadi defisit neurologis gitu kan, intinya seperti itu. Nah, jadi di kasus neurologi ini kan kasus satu ini kita udah bahas tentang kasus satu itu tentang itu ya apa migrain ya, migrain tentang nyeri kepala primer gitu. Yang kedua ini stroke, yang ketiga ini tentang kejang demam, tentang perkejangan gitu ya. Terus yang keempat ini tentang nyeri punggung bawah, low back pain, gitu mengenai ischiadiscus. Terus yang kelima ini tentang infeksi sistem saraf pusat yaitu meningoencephalitis TB. Terus yang keenam dan ketujuh ini adalah kasus kejiwaan yaitu bipolar dan skizofrenia. Nah, Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian cerebrovaskular. Jadi ini tuh adalah gangguan kayak ada penyumbatan di aliran darah cerebri yang efeknya ketika penyumbatan ini jadi infak di otak, terus jadi defisit neurologis gitu ya. Efeknya tuh jadi kelemahan gitu ya, kelemahan jadi hemiparesis. Jadi mengenai jaras atau traktus motorik. Gitu. Oke, kita langsung aja nih ke kasus. Nah, di kasus diceritakan bahwa Tuan M usianya 65 tahun dengan keluhan dia tuh datang ke UGD karena mengeluh lemah anggota gerak kanan mendadak sejak 5 jam yang lalu. Nah, dia tuh melemah anggota gerak kanan. Berarti ada beberapa kemungkinan gitu ya. Nah, di sini kan dia laki-laki ya Tuan M. Nah, laki-laki sendiri ini merupakan faktor resiko pada banyak penyakit neurologis. Nah, kalau perempuan sendiri itu terbantu gitu. Jadi resiko neurologisnya itu lebih jarang. Kenapa? Karena perempuan sendiri dia itu mempunyai hormon estrogen, di mana estrogen ini berfungsi dalam vaskuloprotektif, yaitu kayak perlindungan pembuluh darah, yang nantinya itu berperan dalam mempertahankan kekebalan tubuh itu sampai menopause. Jadi dia tuh sebagai proteksi atau pelindung pembuluh darah dari aterosklerosis kayak gitu. Jadi intinya laki-laki itu mungkin hormon estrogen dia punya tapi lebih sedikit gitu. Nah, makanya kasus neurologi ini lebih sering terjadi pada laki-laki kayak gitu. Terus usianya 65 tahun. Nah, usia ini menjadi faktor risiko degeneratif. Jadi ada penurunan fungsi tubuh kayak gitu ya kalau degeneratif. Kemudian pasien dia mengeluh lemah anggota gerak kanan. Inilah disebut dengan istilah medisnya itu adalah hemiparesis. Jadi hemiparesis ini adalah dia itu lemah ya anggota gerak kanan. Tapi yang terjadi adalah etionya itu adalah gangguan pada otak sisi yang bersebelahan. Kalau kanan berarti otak yang gangguan itu ada di sisi kontralateral kiri gitu ya, di kiri. Nah, itu disebabkan, kok bisa sih ya, bisa ada kelemahan di anggota gerak kanan. Nah, itu terjadi karena mungkin aja pasokan oksigen yang ke otak ini menurun, mungkin karena kelainan vaskular, kelainan darah, contohnya itu pada stroke. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, itu bisa menyebabkan kelemahan anggota tubuh yang permanen kayak gitu. Itu kan bahaya. Terus di sini tuh 5 jam yang lalu. Nah, ini onsetnya. Jadi ini kita bisa membedakan karena setiap ini tuh ada ada khasnya gitu ya, onset kejadiannya. Nah, 5 jam yang lalu ini menunjukkan bahwa ini masih akut. Kemudian dari riwayat penyakit sekarang, di sini keluhan terjadi saat pasien sedang berwudu. Nah, kok bisa sih ya? Jadi berarti ada kemungkinan nih gejalanya itu terjadi ketika ini berhubungan sama kondisi pagi hari gitu ya. Jadi gejalanya itu berhubungan kondisi pagi hari, ini berhubungan dengan irama sikardian ya, di mana si irama sikardian ini tuh sebentar ya. Jadi si irama sikardian ini tuh
berperan ya dalam mengatur jam biologis manusia gitu. Ketika waktu malam ke pagi hari itu tekanan darah tuh lagi nurun-nurunnya gitu ya, lagi ada penurunan tekanan darah sehingga kemungkinan besar perfusi oksigen juga agak kurang gitu ya. Nah, ini jadi petunjuk gitu ya, bahwa gejalanya itu pada pagi hari biasanya gitu ya. Ditambah juga ketika ketika tekanan darah lagi turun-turunnya, nah itu kan bisa berhubungan sama kondisi struktural dari pembuluh darahnya kayak gitu. Seperti disfungsi endotel, terus bisa aja berhubungan sama kondisi hemostasis, seperti ada lonjakan tekanan darah pada pagi hari dari rendah ke tinggi, itu kan lonjakan ya, itu kondisi struktural. Juga kondisi serologis, itu ada peningkatan koagulasi, jadi ada nanti pembentukan clot formation. Nah, kayak gitu. Itu bisa mempengaruhi kondisi lingkungan di pembuluh darahnya itu sendiri gitu, berhubungan sama tekanan darah, strukturalnya, homeostasis sama serologisnya kayak gitu. Terus selain lemah anggota gerak kanan, pasien ini mengeluh mulut mencong dan bicara pelok. Oke. Nah, di sini tuh dia ada mulut mencong. Nah, mulut ini dipersarafi oleh persarapan saraf kranialis, tepatnya itu adalah nervus 7, yaitu nervus facialis ya, nervus wajah, di mana nervus 7 sentral ini yang mempersarapi daerah daerah sana gitu ya. Di mana ketika ada gangguan, ada paresis di nervus tersebut, maka ada gangguan itu akan menyebabkan efeknya tuh jadi salah satunya tuh mulut mencong kayak gitu. Terus dia tuh bicara pelo. Nah, bicara ini juga mulut ini ya bicara ini kan berhubungan sama lidah gitu ya, dysarthria, di mana dia tuh dipersarafi oleh nervus ke-12, nervus kranial 12, yaitu hipoglossus yang berhubungan sama lidah. Jadi dia tuh ada gangguan fungsi motorik pada broca yang berhubungan dengan fungsi lidah. Dan curiga juga nih nervus 12-nya terganggu, jadi ada gangguan broca. Terus dia kan bicara pelo ya, berarti ada gangguan bicara gitu, yaitu afasia. Nah, pada jenis afasia yang terjadi pada pasien, di mana pasien ini tuh masih bicara, namun ada kata yang tidak tuntas atau pelafalan dari kata yang tidak sesuai. Nah, bila terjadi kerusakan pada otak kiri, maka akan terjadi gangguan dalam hal berbicara, berbahasa, dan matematika. Jadi ketika ada gangguan di kiri, maka akan gangguan nih. Karena memang broca aja di kiri kan, broca Wernicke itu kan di kiri. Nah, kalau ada gangguan di otak kiri, efeknya adalah nanti sulit bicara, sulit berbahasa, sulit matematika, kayak gitu. Terus di sini tuh tidak didapatkan nyeri kepala maupun riwayat penurunan kesadaran. Artinya keluhan yang dialami pasien ini memang belum sampai yang parah-parah sekali gitu ya. Karena di sini dia belum nyeri kepala, artinya memang kemungkinan besar belum sampai ke terjadinya peningkatan tekanan intrakranial yang bisa menekan nosireseptor. Berarti kan dia belum timbul nyeri kepala, jadi reseptor nyerinya itu belum terangsang. Terus di sini tuh dia tidak ada riwayat penurunan kesadaran. Artinya suplai oksigen ke otaknya itu masih cukup. Artinya ya udah sih masih sadar aja gitu ya, masih oke gitu ya, suplai oksigennya masih. Dan biasanya kalau penurunan kesadaran itu terjadi pada stroke yang lebih parah lagi gitu. Biasanya kayak pembuluh darahnya udah ruptur kayak gitu-gitu. Terus di sini pasien baru pertama kali mengalami keluhan seperti ini. Artinya penyakitnya itu bukan disebabkan karena penyakit yang berulang atau rekuren atau progresif. Jadi memang pertama kali. Sebentar. Terus di sini dari RPD-nya pasien ini memiliki riwayat penyakit DM dan hipertensi sejak 5 tahun yang lalu, namun jarang kontrol ke dokter atau minum obat. Nah, ini menjadi faktor resiko. Kenapa? Pertama DM ya, diabetesnya. Pasien diabetes biasanya itu, nah sebetulnya kan tadi dari keluhan-keluhan utama tadi, itu kita bisa menentukan hipotesis gitu ya. Kalau kelemahan anggota gerak itu sangat khas terjadi pada stroke, apalagi dia mendadak ya, mendadak
khas ya pada stroke. Nah, stroke ini kita masukkan aja dua macam itu, stroke iskemik dan stroke hemoragik. Dan juga ada ya stroke mini stroke gitu ya, yaitu TIK, transient ischemic attack. Nah, nanti kita eliminasi nih, kenapa ini dieliminasi, kenapa hipertensi ini dieliminasi. Nah, dari kita lihat dari RPD-nya, pasien ini memiliki riwayat DM dan hipertensi sejak 5 tahun. Nah, pasien DM ini kalau kita lihat, itu kalau hasil pemeriksaan pembuluh darahnya itu lebih kaku. Jadi, kenapa lebih kaku? Jadi ada peningkatan inaktivasi nitrit oksida, sehingga atau terjadi penurunan reaktivasi otot polos terhadap nitrit oksida, kemudian terjadi vasodilatasi yang dimediasi oleh nitrit oksida vasodilatasi yang dimediasi oleh nitrit oksida. Jadi nitrit oksidanya itu jadi terganggu. Kemudian pada pasien DM ada peningkatan respon inflamasi, peningkatan resiko dan terjadinya flak, trombus dan embolus atau menyumbat pembuluh darah. Nah, kita tahu bahwa pasien DM itu kan pertama pembuluh darahnya kaku, terus aliran darahnya itu lambat karena ada kekentalan gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan pembentukan flak ya. Kemudian pada pasien hipertensi juga sama gitu, tekanan intraluminalnya itu meningkat sehingga terjadi perubahan luas pada endotelium dan fungsi otot polos arteri intracerebral, kemudian terjadi peningkatan pada hipertensi kan tekanan darahnya meningkat, berarti kan peningkatan stres gitu ya, si endotelium jadi kayak banyak hantaman gitu dari darah, itu bisa meningkatkan permeabilitas terhadap sawar darah otak dan edema otak lokal, dan nantinya akan terjadi, bisa aja nih dari pasien hipertensi ini dia kan si endotel itu kena jejas ya, karena tekanan darahnya naik tinggi gitu, makanya endotel ini bisa rusak. Terus interaksi antara darah dan endotel ketika ada jejas itu akan menyebabkan pembentukan flak atau pembentukan trombus, embolus itu, dan terjadi lesi iskemik. Dari trombus itu kan dia akan menyumbat. Nah, itu bahayanya gitu, itu adalah faktor resiko. Jadi ketika ditanya ada resiko DM, pernah ada punya DM atau punya hipertensi, itu juga resiko atau jadi penyebab kenapa terjadi penyumbatan pembuluh darah kayak gitu. Terus dari RP-SOS-nya di sini tuh pasien merupakan seorang perokok 40 tahun yang lalu. Nah, ini juga mendukung dari risk factor. Kenapa? Pasien perokok ini kan dia rokok ini mengandung nikotin. Nikotin sendiri itu membuat jantung dan pembuluh darah jantung ini kan bekerja lebih kencang, lebih cepat, kerjanya lebih berat gitu, karena frekuensi dan tekanan darahnya tinggi gitu. Makanya itu juga bisa menimbulkan kayak intinya tuh kalau nikotin itu kan membuat struktur dari pembuluh darah ini jadi rusak gitu. Jadi mungkin aja akan jadi mudah terbentuk flak, pembentukan trombus, apalagi dia ada bisa aja hiperlipidemi. Terus embolusnya tuh nyumbat di otak atau infak. Kemudian ya pada intinya sih dia tuh kalau rokok nikotin ini berhubungan sama kerusakan dari si endotel, kemudian endotel ini mudah jejas jadi terbentuk flak trombus, kemudian si flaknya tuh lepas disebut dengan embolus, kemudian dia menyumbat pembuluh darah, jadilah bisa aja jadi stroke gitu ya, nyampe ke arteri di otak. Nah, dari hasil pemeriksaan dari anamnesis maka dibawalah hipotesinnya itu ada 3. Pertama stroke iskemik, 2 stroke hemorrhagic, 3 ini adalah TIA, transient ischemic attack. Nah, ketiga hipotesis ini tuh memiliki gejala yang serupa gitu ya. Jadi sama ya, dia tuh ada kelemahan di ekstremitas. Jadi kalau kita lihat dari gejala yang namanya stroke ini tuh sama gitu ya, ada kelemahan di salah satu anggota gerak yang mendadak, ditambah juga dia ada risk factor-nya berupa DM, HT dan merokok kayak gitu. Terus ditambah dia ada mulut bencong dan bicara pelo. Terus dia ya sama gitu, hampir serupa dari 3 hipotesis ini gejalanya. Terus nanti kita eliminasi nih. Nah, kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini pertama tanda vital, kesadarannya kompos mentis, artinya masih sadar penuh ya, masih bisa berespon, masih menjawab pertanyaan dengan baik kepada pemeriksa. Tekanan darahnya itu 170/90. Nah, ini tinggi ya. Ini adalah hipertensi derajat 2 yang menjadi risk factor di mana hipertensinya itu tidak terkontrol.
risk factor dari penyebab penyakit. Terus status gizinya itu obesitas. Obesitas ya kalau berdasarkan indeks massa tubuhnya itu ada 31,9. Nah, obesitas sendiri itu kan pada obesitas itu jaringan adiposa itu mengalami hipertrofi, hiperplasi, dan remodeling, kayak mencakup infiltrasi sel inflamasi, mensekresi lebih sedikit adiponektin yang mengatur glukosa dan asam lemak. Di mana pada orang yang obes, peradangan dan pelepasan asam lemak bebas juga kadar adiponektin yang rendah itu menyebabkan sindrom metabolik sehingga mengganggu vaskular dan mengganggu vaskular termasuk cerebrovaskular. Jadi memang pasien obes ini kayak beresiko aja gitu ya, beresiko terjadinya cerebrovaskular gitu. Nah, selanjutnya itu adalah dari pemeriksaan status neurologis. Itu ditemukan hemiparesis dextraflasin. Nah, hemiparesis ini kalau secara definisi itu adalah kelemahan ya, kelemahan salah satu sisi tubuh hemi ya, kelemahan salah satu sisi tubuh untuk bergerak. Terus dextra itu letaknya itu di kanan, jadi cederanya itu kalau anggota gerak kanan berarti cederanya itu pada bagian sisi kiri otak. Jadi kalau kanan berarti kan kontralateral ya, otaknya itu berhubungan sama traktus, nanti ada penjarasan di mana terjadi dekusasi gitu ya, nyilang akhirnya ketika otaknya mengalami cedera bagian otak kiri, maka si traktusnya itu kan ke bagian anggota gerak kanan, makanya yang kelihatan adalah lemah di anggota gerak kanan. Kalau cederanya di otak kiri. Terus kelumpuhannya plaksid. Plaksid ini artinya ototnya menyusut dan menjadi lemah kayak gitu. Nah, jadi yang terjadi pada kasus terdapat kelumpuhan pada tubuh bagian kanan dari pasien disebabkan karena kerusaknya di salah satu hemisfer otak disebabkan karena stroke ya. Stroke. Terus kerusakannya menyeluruh tetapi belum meruntuhkan semua neuron korteks piramidalis sesisi sehingga menimbulkan kelumpuhan pada belahan tubuh kontralateral yang ringan atau sedang kayak gitulah. Kemudian terjadi paresis atau kelemahan ya, sisi kelemahan juga di nervus 7 dexa dan di nervus 12 dextra. Artinya ada kelemahan pada bagian anatomi. Kalau yang nervus 7 kan nervus sosialis, itu kelemahan pada bagian anatomi atau otot-otot yang dipersarafi yang menyebabkan kelemahan ya pada bagian ya nervus 7 pada pasien yang kelemahan terjadi hanya pada bagian bawah wajah ya, bagian bawah wajah sehingga terkesan mulut mencong. Nah, jadi nervus facialis ini kan sebetulnya kayak kebagi 3 kalau nggak salah ya, tapi yang kena itu di bawahnya. Terus nervus 12 juga dia paresis, jadi ada kelemahan bagian bawah otot anatomi, yaitu tepatnya itu di otot-otot lidah, hipoglossus kan 12 itu, sehingga akan tampak pada pasien bicara pelo atau dysarthria. Nah dari sini kemudian pemeriksaan penunjang ini tuh adalah kadar, di sini tuh dicek juga kadar glukosa darah sewaktunya itu 315. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hasil gula darah sewaktu ini meningkat ya. Ini sesuai gitu ya, bahwa ada risiko DM yang tidak terkontrol, karena seharusnya itu normanya itu kurang dari 200 atau kurang dari 140 jika 2 jam setelah makan. Nah, maka ditegakkanlah diagnosisnya itu adalah stroke iskemik. Sebetulnya untuk stroke iskemik dan stroke hemoragik itu bisa dibedakan untuk membantu penegakan diagnosis yang goldnya itu bisa menggunakan pencitraan kayak CT scan gitu untuk melihat kayak gitu. Kalau iskemik kan dia itu penyumbatan pembuluh darah sehingga pasokan suplai oksigen ke parenkim otak jadi kurang gitu, sehingga menyebabkan pokoknya penurunan sirkulasi darah ke otak kayak gitu. Itu kan iskemik, penyumbatan intinya. Kalau hemoragik itu udah sampai ke perdarahan di otak kayak gitu. Nah, terus gimana sih cara membedakannya? Nah, kalau pada kasus di sini, karena dia itu nggak disebutkan dia di CT scan ya, tapi memang kalau ada tambahan, kalau di rumah sakit yang besar yang memiliki fasilitas pencitraan brain imaging, itu dilakukan CT scan gitu untuk membedakan apakah pasien ini mengalami stroke iskemik atau stroke hemoragik kayak gitu kan. Tapi karena mungkin aja dia, contohnya kalau
nggak ada nih CT scan-nya, ya udah berarti ada pakai manual, yaitu pakai sistem skor, yaitu Siriraj stroke score. Nah, atau bisa juga menggunakan Gajah Mada score. Itu sebetulnya untuk membedakan antara iskemik dan hemoragik kayak gitu. Nah, jadi kalau stroke Siriraj ini, jadi ada intinya tuh ada poin-poin yang dinilai gitu ya. Ada dari mulai kesadarannya, muntah, ada tidaknya muntah, nyeri kepala, terus tekanan darah diastoliknya, terus apakah ada ateromanya. Nah, itu dinilai, dijumlahkan hasilnya gitu ya, ada perhitungan skornya, di mana hasil perhitungan skornya itu kalau lebih dari plus 1 hasilnya, maka terjadi perdarahan hemoragik, stroke hemoragik. Tapi kalau hasilnya itu minus 1, berarti itu infak cerebri. Nah, kalau hasilnya 0 gitu ya, berarti kan belum jelas, ya udah berarti harus perlu CT scan. Nah, ternyata berdasarkan hasil perhitungan, yang pertama, pasien ini kan dia kompos mentis. Kompos mentis 0 dikali 2,5, 0 kan. Terus dari muntah, dia belum ada, dia nggak ada muntah. 2 dikali 0, 0. Terus dia tuh nyeri kepala juga nggak ada, berarti 2 kali 0, 0 kali 2, 0. Dikurangi 3 dikali ateromanya. Ateromanya itu ada DM, ya ada DM, berarti 1 kali 3, ya dikurangi 3, terus dikurangi 12, itu konstantanya. Hasilnya itu adalah minus 6. Minus 6 artinya lebih kecil dari minus 1, yang artinya kemungkinan besar stroke yang dialami oleh pasien adalah stroke iskemik, kayak gitu. Jadi sebetulnya yang membedakan itu antara iskemik dan hemoragik itu biasanya kalau hemoragik ini lebih parah gejalanya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau iskemik itu mirip ya. Kalau memang si stroke penyumbatannya itu luas gitu, dan bisa aja gejalanya itu mirip. Jadi memang kalau gejalanya itu hampir serupa gitu, tergantung lokasi lesi gitu. Nah, ya udah ditegakkanlah diagnosis itu adalah stroke iskemik. Dari gejala, dari ada kelainan anggota tubuh, usia juga, laki-laki, dia nggak ada nyeri kepala, nggak ada penurunan kesadaran. Nah, mungkin aja kalau yang hemoragik karena lebih parah ya, karena ada ruptur pembuluh darah, itu bisa aja gitu, ada penurunan kesadaran, ada nyeri kepala, ada muntah gitu-gitu. Jadi intinya kayak lebih parah gitu. Terus ditambah dia ada hemiparesis, ada paresis nervus cranialis 7 dan nervus 12. Jadi udah jelas itu ya, dari hasil ini juga pemeriksaan anamnesis dan fisik itu ditegakkanlah diagnosis stroke iskemik. Nah, terus kenapa nih transient iskemic attack ini dieliminasi? Kenapa? Karena tai asinnya itu adalah mini stroke. Jadi yang membedakannya itu adalah dia tuh onsetnya itu kurang dari, jadi dia tuh stroke-nya tuh bisa hilang dalam waktu 30-60 menit. Dan memang jarang sampai yang berjam-jam. Di sini kan dia 5 jam yang lalu ya, berarti kan udah berjam-jam ya. Kalau transient mini stroke itu bentar banget gitu, kayak cuma 30-60 menit, sifatnya tuh tiba-tiba sementara dan bisa pulih kurang dari 24 jam. Dan TIA sendiri itu memang kadang bisa di CT scan, bisa enggak, tapi kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena ya waktunya yang sebentar, penyumbatannya itu cuma sesaat gitu ya. Transient itu kan sementara, jadi serangan iskemik sementara. Ya udah dia tuh lancar lagi aja gitu. Tapi ini juga orang yang punya TIA itu beresiko terjadinya stroke nantinya. Ini jelas ya dari onsetnya. Nah, kita lanjut ke tata laksana. Nah, untuk tata stroke iskemik sendiri, pertama harus distabilisasi jalan nafas dan pernafasan. Nah, tujuannya ini adalah stabilisasi jalan nafas gitu ya, kayak pemberian oksigen, jika memang saturasi oksigen itu kurang dari 95%, terus dipantau juga status neurologisnya, nadi, tekanan darah, suhu, dan saturasi oksigen dalam 72 jam pertama. Terus stabilisasi hemodinamik cairan, ini bisa dikasih infus kristaloid atau koloid. Kemudian untuk pengendalian tekanan intrakranial, ini boleh diberikan manitol. Pengendalian tekanan intrakranial gitu, dikasih manitol kalau perlu, tapi kan di sini dia kayaknya belum itu ya, belum tekanan intrakranialnya belum tinggi gitu karena belum ada sakit kepala. Terus pengendalian kejang. Nah, kalau ada kejang, jadi bisa aja nih setiap ini ada bisa kejang gitu ya. Memang tergantung tergantung
lokasi mana nih yang kena gitu. Kejangnya tuh boleh dikasih diazepam intravena atau dikasih langsung phenytoin. Kemudian analgetik dan antipiretik jika diperlukan itu ada ibuprofen dan paracetamol. Kemudian ada gastroprotektor. Kalau ada manajemen nutrisi yaitu kebutuhan kalorinya diperhatikan. Terus pencegahan DPT di trombosis dan emboli paru dengan pemberian heparin atau LMWH. Ya untuk mencegah trombus ya. Terus untuk talak spesifik, ini kan talak umum ya. Untuk talak spesifik yang terjadi pada stroke itu kan dia itu intinya tuh ada keluhannya itu ada sumbatan ya, ada clot ya, ada clot formation, berarti harus ditrombolisis intravena anteplase. Jadi dipecah gitu ya si trombusnya, terus terapi endovaskular ini untuk memperbaiki kondisi lingkungan pembuluh darahnya itu trombektomi mekanik bisa. Terus untuk mencegah faktor resikonya itu harus di manajemen hipertensinya, dikasih obat antihipertensi seperti nikardipin ya, ARB, terus ACE inhibitor gitu. Terus untuk manajemen gula darah, untuk mengurangi resiko DM juga, untuk memperbaiki itu dikasih insulin atau obat diabetik oral itu diperbaiki juga risk factornya. Terus untuk pencegahan sekunder itu dikasih antiplatelet atau antikoagulan. Kemudian untuk neuroprotektor itu ada sitikolin atau ada piracetam. Terus kalau emang ada talak intervensi gitu atau operatif, itu bisa carotid endarterectomy, itu sesuai indikasi carotid artery stenting kayak gitu. Nah itu untuk tata laksananya. Tapi yang paling intinya tuh adalah talak spesifik ini gitu. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.